Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan kajian akidah, kajian terkait keimanan, kajian terkait pemahaman mendasar tentang apa yang semestinya kita imani dalam kehidupan ini, bagaimana kita mengimaninya dan bagaimana kita hidup berbekal dengan keimanan tersebut. Karena pada prinsipnya segala perintah terkait syariat agama Allah adalah terkait dengan keimanan. Semakin besar keimanan kita kepada Allah, semakin ringan kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ketika keimanan kita tipis, keimanan kita kecil kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan semakin berat langkah kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebuah contoh yang mudah, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu kala ketika Rasulullah bersabda, mereka benar-benar ketika diancam dengan sebuah ancaman, para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar merasa takut akan ancaman tersebut, sehingga berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika disampaikan kepada mereka tentang rahmat Allah, tentang karunia Allah terkait dengan amalan-amalan tertentu, mereka dengan bersegera dan berlomba-lomba untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekalnya kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena apa? Kira-kira menurut panjenengan? Keimanan, betul sekali. Karena kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh yang beliau ucapkan, membenarkan seluruh yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebuah contoh mudah seperti ini, misalnya Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang sholatnya mendahului imam, nanti di hari kiamat kepalanya akan dirubah menjadi kepala apa? Keledai. Nggih. Ada yang mau? Mboten-mboten. Tapi pada kenyataannya masih saja, saya sering memperhatikan, ya masih saja ada di antara kita, baik anak-anak maupun orang dewasa, mendahului. Ini contoh-contoh buat ibrah saja, pelajaran bagi kita. Artinya apa? Kita tidak menganggap serius larangan Rasulullah, tidak merasa takut dengan ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau merasa takut, sudah barang tentu tidak mungkin dia mendahului imam. Eta. Padahal para sahabat sangat memperhatikan hal tersebut. Para sahabat itu ketika salat jamaah, ya, yang paling dekat dengan imam sudah barang tentu menjadi komando bagi yang di belakangnya. Ketika imam ruku, di belakangnya ikut ruku, baru samping-sampingnya ruku. Ini terkadang imam
baru Allahu Akbar yang jauh-jauh sudah mendahului. Itu contoh mudah ya. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi, tingkat ketakutan kita kepada kalamullah dan kalam Rasulullah itu masih sangat minim ya. Ketika kita diancam oleh hukuman, itu tidak merasa bahwa itu ancaman yang serius. Allah kader masih suwe lehan itu seperti itu. Jadi apa yang mau kami sampaikan di sini, bahwasanya akidah ini sangat penting ya, untuk memperbaharui akidah kita terkait keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, terkait janji ataupun ancaman yang ada dalam Al-Quran ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus kita imani dengan keimanan yang benar. Sudah barang tentu keimanan yang berlandaskan dengan dalil itu. Makanya saya sering berusaha untuk ketika kita sudah membahas panjang lebar terkait segala macam hal, kita kembali ke masalah akidah. Agar supaya apa? Agar senantiasa diperbaharui. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun beliau membentengi kaum muslimin dengan akidah. Selama 13 tahun ya, tidak banyak yang diajarkan oleh Rasulullah. Hukum-hukum terkait kehidupan bermasyarakat belum diajarkan oleh Rasulullah. Yang paling banyak adalah terkait masalah akidah, masalah keimanan. Ini kitab yang sedang kita bahas ini terkait juga dengan akidahnya. Sebuah kitab yang ringkas sebenarnya, akan tetapi karena ditulis oleh ulama sehingga bahasanya butuh sedikit penjelasan agar kita bisa memahami. Pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan terkait muqaddimahnya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam muqaddimahnya beliau menekankan 4 perkara. Ya, 4 perkara, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Keempat permasalahan ya yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama harus punya ilmu yang sahih, otomatis dari Al-Quran maupun sunnah sahihah. Kalau yang namanya ilmu kok sumbernya bukan dari Allah dan Rasulnya terkait hukum syariat, itu sama sekali bukan merupakan bagian ajaran agama Islam. Paham nggih? Kalau ilmu agama terkait ilmu syariat kok tidak ada sumbernya, bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan dari tidak berlandaskan dari Quran dan Sunnah, itu sama sekali bukan ilmu itu. Lalu kita beramal dengan ilmu tersebut, kita beramal segala sesuatunya kita harus melandaskan dengan dalil. Lalu tugas kita berikutnya adalah mendakwahkan segala macam yang kita miliki ya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau tidak kita laksanakan, agama ini akan hilang di tengah-tengah masyarakat ya. Yang rugi siapa? Allah tidak rugi, agama Islam tidak rugi, saya tidak rugi. Akan tetapi kita semuanya rugi. Gitu. Allah tidak membutuhkan. Kalau tidak ada yang saling berwasiat di dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran, saling mencegah yang ma'ruf, nasib kita akan seperti Bani Israel. Ya. Seperti ahlul kitab, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang tersesat. Mereka tidak saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak saling mencegah ketika terjadi
takaran. Ini pokok dalam urusan agama ini, berdakwah ya sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir kata beliau adalah sabar. Ya, sabar baik di dalam mencari ilmu, baik dalam beramal, apalagi di dalam berdakwah. Ya, untuk berdakwah kepada keluarga saja ya butuh kesabaran yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada pokok permasalahan yang pertama. Ya, kitabnya berjudul Al-Usul As-Salasah. Ya, 3 landasan pokok. Yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Usul awal atau landasan yang pertama. Seperti kita sudah ketahui, yaitu mengenai ma'rifatullah. Ya, makrifat, mengenal. Bagaimana caranya mengenal Allah. Kita akan baca terlebih dahulu tulisan aslinya sambil kita mensurasa apa yang dimaksud oleh beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berkata atau menulis dalam kitabnya dalam sebuah kalimat yang ringkas ada beberapa poin, 4 poin. Ya, sekaligus juga beliau membiasakan mengucapkan sesuatu lalu menyampaikan dalilnya. Itu biasanya seperti itu. Ya, para ulama mereka tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, akan tapi berkata sekaligus mengeluarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita juga membiasakan, ya, biasakan. Kalau kita berbicara urusan agama, jangan berbicara ngarang sendiri, akan tetapi harus berdasarkan dalil. Itu. Kita mulai. Fa idza qila laka man rabbuka. Ketika ditanyakan kepada kamu, ya, kepada kita semuanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Kalau kita mengatakan Tuhan, Rabb dalam bahasa Arab, itu adalah zat yang memelihara, menciptakan, memberi rezeki, secara umum mengayomi. Ya, cara bahasa yang lebih mudah, Rabb artinya majikan. Ya, sing gaji, sing memberi makan, memberi rumah, memberi tempat tinggal, memberi segalanya. Sedangkan kita adalah abdun, hamba. Rabb adalah majikan. Itu. Ya, terserah panjenengan, terserah majikan nih. Kalau kita mempunyai majikan, berarti segala sesuatu agar kita disayang oleh majikan kita itu berarti harus diikuti. Ya. Fakul, maka katakanlah, ketika dikatakan kepada kamu, kepada panjenengan semuanya, siapa Tuhanmu, maka katakanlah, maka jawablah, Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'ami. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya katakanlah Tuhanku adalah Allah, yaitu Allah yang Rabbani, yang memeliharaku, mengurusku, memberi aku makan, menyembuhkan ketika aku sakit, mengatur seluruh sendi kehidupanku. Itu Rabb, Tuhan yang membuat bentuk tubuh kita sempurna adalah Tuhan kita, Rabb saya, yang memberi saya makan, menjadikan dari makanan tersebut hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Itu adalah Tuhanku. Dan juga Tuhan seluruh makhluk, seluruh alam, ya, dengan nikmat-nikmatnya. Lalu beliau melanjutkan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dan dialah Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Tidak ada bagiku sesembahan ma'budun siwahu, selain daripada
Allah. Kenapa kita harus hanya menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena itu tadi, Allah adalah Rabbi, ya, Tuhanku, majikanku, rajaku yang berhak untuk kalau babu mari majikan apa? Berarti untuk dilayani, untuk segala macam yang membuat majikan itu senang. Makanya di sini beliau menggunakan kalimat bahwa ma'budi, ya, dan dialah yang berhak yang aku sembah, ya, laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada sesembahan yang lain selain daripada Allah. Kenapa kita harus menyembah bintang misalnya? Kenapa kita harus menyembah makhluk? Kenapa kita harus menyembah selain Allah? Padahal itu semuanya tidak berguna sama sekali. Kenapa kita harus meminta pertolongan kepada makhluk? Padahal makhluk itu tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa kita harus meminta rezeki, meminta kesembuhan kepada makhluk? Mereka semuanya tidak akan bisa menyembuhkan, ya. Hanya Allah lah yang menyembuhkan. Walaupun kita berobat ke dokter, walaupun kita berobat ke tabib dan sebagainya, itu semuanya tidak bisa menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan. Kalau kita minum obat, bukan obat tersebut yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Itu pada prinsipnya seperti itu, ya. Jadi tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, karena mereka semuanya adalah makhluk yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kita memohon pertolongan kepada orang misalnya, pada prinsipnya orang tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ketika kita punya permasalahan di dunia ini, ya, usahakan, biasakan kita adukan pertama kali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita punya problem, permasalahan dimanapun juga, baik di kehidupan masyarakat, kehidupan rumah tangga, kehidupan anak dan sebagainya, yang diadukan pertama kali kepada Allah. Jangan urung-urung ya, kita adukan kepada orang banyak, gitu. Kita membiasakan seperti itu, karena memang hanya Allah yang akan membuat memecahkan seluruh permasalahannya, ya. Apa dalilnya? Beliau mendapatkan dalil surat Al-Fatihah. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini sudah pernah kita bahas tafsirnya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, majikannya seluruh alam, yang menciptakan seluruh alam, yang memelihara seluruh alam, yang memberikan rezeki seluruh alam, yang memberi makan seluruh alam. Semut, rang-rang, jangkrik, ya, semuanya diurus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu berada dalam kesibukan, ya. Wa kullu man siwallahi alam, dan semua selain Allah adalah alam, ya. Makanya di sini Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah seluruhnya adalah alam, ya. Tidak ada yang mirip-mirip dengan Allah, tidak ada. Apalagi menyamai, apalagi mengungguli, tidak mungkin.
Wa ana wakhidun min dzalik al-alam. Ya, saya manusia itu salah satu dari alam-alam tersebut. Manusia, makhluk-makhluk yang lain, seluruh yang ada di muka bumi, yang ada di langit dan bumi, semuanya adalah alam. Dan saya panjenengan masuk di dalam salah satu dari alam tersebut, dari makhluk tersebut yang mempunyai kewajiban untuk ma'bud, ya, untuk menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka. Ketika dikatakan kepada kamu bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Kenapa kamu mengatakan ada Tuhan? Kenapa kamu mengatakan ada Rabb yang berhak untuk disembah? Maka jawablah, kata beliau, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dengan apa kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yang utama, yang pertama adalah dengan ayat-ayatnya, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Diturunkan dari Lauh Mahfuz, disampaikan kepada kita agar kita mengenal siapa itu Allah. Bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sekaligus juga Allah itu Ngazizun Duntiqam, Maha Perkasa yang mempunyai pembalasan, yang Maha keras siksanya. Itu Allah yang kita ibadahi. Dengan kita membaca, mentadaburi Al-Quran, diharapkan kita mengenal Rabb kita. Di samping dengan ayat-ayat yang ada, kita juga mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya. Dalam Al-Quran sangat banyak. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditancapkan, dan bumi dihamparkan. Bagaimana? Ya. Apakah itu semuanya terjadi secara kebetulan? Ya, bagaimana gunung itu ibarat pasaknya, pasak mempunyai cakar ayam. Kalau tukangnya kita membuat bangunan itu harus ada cakar ayamnya, dan gunung itu cakar ayamnya bumi agar tidak goncang. Mulane anggar ana gunung berduk, bumine goncang. Itu. Ya. Melalui makhluk-makhluknya Allah mengabarkan kepada kita bagaimana luasnya ilmu Allah. Ya, kita diperintahkan untuk memperhatikan binatang-binatang yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau ibil itu onta atau telenge. Ya, betul. Ya, panjenengan delang sing perak-perak bae, rasa atau ya pitik baik. Ya, bagaimana dari tadinya telur anggar digoreng ya matang rampung gitu, tapi begitu dienggeremi ya tahu-tahu berubah menjadi makhluk yang lain dengan segala kecerdasannya. Itulah Allah. Bagaimana
semuanya itu diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Ya, hanya dengan mungkin hari ini banyak terdapat jangkrik dan umbreng-umbreng. Kayak sing mangkani sampang. Nanti beberapa hari hilang semuanya. Gini betul pada maringin kira-kira. Dan itu siklus itu terjadi setiap tahun. Angger langka jangkrik kayaknya panjenengan orang urip ora kaya. Begitu hujan sehari 2 hari, qadarullah jangkrik ambiak. Ini kali zaman saya kecil dulu saya ngompor, nggak tahu sekarang masih pada doyan apa. Itulah makhluk-makhluk Allah, dan jumlahnya ada yang bisa hitung. Jangkrik nang desa Lumbir pira. Belum lagi kalau kita sudah berbicara ilmu pengetahuan, kita menggunakan mikroskop, apa yang terdapat dalam jangkrik tersebut, bagaimana dia punya sumut, ya, bagaimana dia bisa membedakan untuk melakukan aktivitasnya. Ini semuanya sungguh luar biasa. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya, al-lail malam, nahar siang, asyam matahari, wal qamar bulan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi pelajaran kepada kita. Ya, kalau kalian ditanya dengan apa engkau mengenal Tuhan, maka dari ayat-ayatnya dan dari makhluk ciptaannya, dari memperhatikan malam, siang, matahari, dan bulan. Ya, bagaimana bisa terjadi malam dan siang? Bagaimana kalau sekiranya malam baik orang siang-siang, ya, atau siang baik tidak malam-malam? Bagaimana Allah menciptakan langit, matahari, dan bulan? Semuanya beredar, ya, semuanya berjalan sesuai dengan garis edarnya. Itu semuanya tidak mungkin kebetulan. Pasti ada yang mengarahkan, pasti ada yang memprogram, harus ada yang memprogram. Ya, kalau semuanya terjadi secara kebetulan, pasti akan berbenturan. Ya, matahari karo bumi berbenturan, apa yang terjadi? Itu semuanya diprogram. Sama seperti kalau kita naik pesawat terbang, itu semuanya diprogram oleh komputer. Pesawat A, kamu berjalan arah sana tingginya sekian, gitu. Pesawat B arahnya tingginya sekian, diatur sedemikian rupa. Itu tidak mungkin, ya, matahari dan bulan itu tidak ada yang mengatur, itu tidak mungkin, karena semuanya berjalan sedemikian teratur. Sehingga apa? Sehingga terjadilah kita bisa menghitung namanya waktu. Ya. Bumi mengitari matahari selama 1 tahun atau 365 hari. Itu berlangsung terus. Pergantian siang dan malam berjalan selama 24 jam. Itu sehingga kita bisa menghitung waktu. Itu semuanya, ya, itu tanda bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu ada, Allah itu mengatur itu semuanya. Makanya dia disebut dengan Rabbul Alamin. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu seperti itu. Kita lanjutkan. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya, as-samawatu sab'u wal arduna sab'u,
7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 kalimat angka 7 biasanya Allah memberikan sesuatu yang kadang tidak terhingga. Bumi ini tidak hanya satu, ya. Bumi itu tidak hanya satu. Di pojok semesta yang lain atau wallahu alam tempatnya di mana ada bumi-bumi yang lain yang disediakan oleh Allah. Ya, nggak tahu mau dibuat apa. Yang langit 7 lapis ini kok sedemikian hebatnya, ya. Allah menciptakan itu semuanya, ya, dengan hikmahnya. Lalu beliau menyampaikan dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah tabarak wa ta'ala, wa min ayatihil lail wan naharu wasyams wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, dan dari ayat-ayatnya malam dan siang, matahari dan bulan, janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, maka sujudlah, menyembahlah lillah, kepada Allah yang menciptakan mereka semuanya, jika kamu kepadanya menyembah. Gitu. Ya, kenapa orang itu banyak zaman dahulu, sekarang nggak tahu masih ada apa tidak. Ya kayak Jepang itu kan penyembah matahari, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Gitu. Ya, kenapa mereka menyembah matahari? Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jangan menyembah matahari, kata Allah, sembahlah yang menciptakan matahari. Jangan menyembah bulan, jangan menyembah bintang, jangan menyembah api, karena zaman dahulu kala banyak sekali, ya, pemahaman keliru tentang Rabb, tentang Tuhan, sehingga mereka menggambarkan Tuhan itu ada yang mau matahari kayak gede, itu berarti Tuhan. Ada yang mengatakan bulan itu Tuhan, ada yang mengatakan bintang itu Tuhan, bahkan ada yang mengatakan sapi gue Tuhan. Itu ada yang mengatakan gajah gue Tuhan, karena belalane tawa kupingnya sehingga ada penggambaran sebuah Tuhan yang berwujud gajah. Itulah penggambaran tentang Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kita diberkahi oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Ya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah kepada matahari ataupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan itu semuanya jika kamu adalah orang yang menyembah. Itu. Ini petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Engkau ngapa menyembah kepada matahari? Apa jaluk apa-apa bisa? Allah tidak bisa. Kita meminta kepada matahari. Matahari itu makhluk, ya, makhluk ciptaan Allah. Bumi ciptaan Allah, langit semuanya ciptaan Allah, jin, malaikat semuanya ciptaan Allah. Jangan menyembah mereka, sembahlah Allah yang menciptakan itu semuanya. Lalu beliau menyampaikan ayat yang lain, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah dalam ayat yang lain, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy
yughshil lailan nahara yatlubuhu khasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di sini dibekaskan lagi oleh Allah. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Siapa itu Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang sudah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 masa. Ya. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah sudah menyampaikan kepada kita, Allah menjadikan langit, bumi dan segala macam isinya dalam 6 tahap kejadian. Ya, dalam surat Ad-Dukhan Allah menyampaikan bahwasanya dahulu kala sebelum terjadinya langit dan bumi, ya, semuanya terdiri dari satu materi. Langit, bumi dan semuanya terdiri dari satu materi. Lalu oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga terjadilah bintang dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan apa yang dipelajari oleh orang-orang sekarang, yang namanya teori ledakan besar atau dalam bahasa Inggrisnya Big Bang. Ya, dahulu bumi merupakan kabut kayak angin begitu, lalu saling bertabrakan membentuklah materi-materi yang kita kenal sekarang, matahari, bulan dan sebagainya. Itu terjadi dalam 6 masa, 6 kejadian. Itu ya, setelah Allah menciptakan langit, lalu Allah menyiapkan bumi agar supaya bumi ini bisa ditinggali oleh manusia. Wa ilal ardi kaifa sutiha. Ya, bagaimana bumi digambarkan, artinya dimudahkan oleh Allah. Bumi ditempatkan sedemikian rupa, kon aja keperakan maring serangenge aja kantun. Itu maksudnya seperti itu dijadikan. Ya, semuanya itu butuh ilmu yang luar biasa. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa. Ya, istiwa cara ngomongnya ya bersemayam. Ya. Bersemayam bukan berarti Allah membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak butuh tempat, akan tetapi Allah berkehendak untuk bersemayam. Di mana? Ngalal arsy, di atas arsy. Ya, arsy-nya di mana? Ya, gampangannya bayang duhur langit yang kepitu, ya, langit yang ketujuh, di atasnya lagi ada arsy-nya Allah. Allah itu berada di sana. Ya. Yughshil lailan nahar, menutup malam ya dengan siang. Artinya begitu malam sudah berlalu, lalu muncul siang. Siang masuk ke maghrib, berganti malam. Yatlubuhu khashishan, yang mencapainya dengan sangat cepat. Itu ketika malam berganti dari siang ke malam ataupun malam ke pagi hari, semuanya berjalan sedemikian cepat dan persis setiap hari hampir sama. Itulah Allah tabaraka wa taala. Wasyamsa wal qamara wan nujum, dan langit, bulan dan bintang-bintang, musakhkharatin, semuanya diatur bi amrih, dengan ilmunya. Ini ya, langit, bintang, semuanya. Dengan harus paham, di langit sana semua benda-benda yang ada di langit semuanya berjalan berputar searah dengan jarum jam, ya, ke kiri. Itu berarti berlawanan jarum jam. Semuanya berputar, tidak ada yang diam. Semuanya berputar di garis edarnya masing-masing. Jumlahnya miliaran, triliunan bintang-bintang yang ada di langit, semuanya berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Ini maksudnya.
musakhkharatin bi amrihi, ya, beredar ya sesuai dengan lintasannya dengan ketentuan Allah. Makanya Allah melanjutkan ala lahul khalq wal amr. Ingatlah bagi Allah lah penciptaan dan pengurusannya, menciptakan langit, bumi, bulan dan sebagainya dan urusannya. Artinya bagaimana Allah menjadikan matahari tempatnya di tengah-tengah, ya. Lalu ada planet-planet ya, di antara planet yang keempat itu ada bumi. Lalu bumi ditempati oleh manusia. Bumi juga dikelilingi atau ditemani oleh bulan. Itu sebagai tanda-tanda untuk perhitungan waktu. Itu semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini maksudnya, ya. Wasyamsya wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Artinya semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang ada di muka bumi, di langit, semuanya diatur dengan ketentuan Allah. Tidak ada yang keluar dari hukum Allah. Kalau salah satu saja keluar dari hukum Allah, ya sudah barang tentu yang terjadi apa? Kerusakan. Ya, kalau misalnya bintang satu saja rewel, ya orang gelem diarahkan. ya akhirnya apa? Nabrak jenengan. Ya ditabrak bintang jajal. Ya walaupun seperti itu panjenengan harus paham, ya. Bintang itu kadang saking lamanya itu bisa pecah, ya. Berubah menjadi namanya asteroid. Asteroid itu bintang pecah bersebaran. Itu kalau masuk ke bumi, qadarullah, di bumi itu ada namanya atmosfer, sehingga masuk banyak yang terbakar. Jajal anggar ora kebakar, maring Cikadu ya entong. Itu kalau misalnya ada, jangan mungkin pernah mendengar namanya meteor jatuh atau bintang jatuh, itu seperti itu. Ya aslinya gedenya ya luar biasa, tapi karena ada lapisan pelindung, maka yang sampai ke bumi ya paling-paling ya yang paling besar itu pernah terjadi di daerah Amerika sana, itu kira-kira membuat lubang seluas lapangan bola, ya. Tumbuh apa namanya, bintang yang jatuh ke bumi, rogol tembus ke bumi, itu seperti itu, ya, membuat lubang ambane selapangan bal-balan. Itu tembe satu asteroid, ya, jajal bintangnya singgigal lebih besar lagi. Itu. Tabarakallahu Rabbul Alamin, ya, maha suci Allah, Tuhan semesta alam. War-Rabbu huwal ma'bud, kata beliau. Ini adalah kalimatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Rabb, Tuhan yang demikian, dialah yang berhak untuk diibadahi. Maksudnya seperti itu, ya. Rabb, Tuhan yang sedemikian hebat tadi kami sampaikan, itulah zat yang al-ma'bud. Al-ma'bud artinya yang berhak untuk diibadahi. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah surat Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ya, sekali lagi, Tuhan semesta alam yang sedemikian hebat, dialah yang berhak untuk disembah. Dalilnya adalah dalam banyak Al-Quran, ayat Al-Quran, contohnya dalam surat Al-Baqarah ini, ya. Allah berfirman, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Lalu Allah menggambarkan, allazi ja'ala lakumul arda firasan,
Dialah Allah yang sudah menjadikan bagi kamu bumi firasyan. Firasyan itu hamparan. Ya, hamparan artinya bumi dijadikan Allah sedemikian rupa agar supaya anak tumbuh-tumbuhane tadi anak jangkrik kayak anak welute, anak iwake. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Di planet yang lain nggak ada. Ini panjenengan Arab ngeliat sidat nang Mars ya langka. Mau mencari jangkrik nang Venus ya ndak ada. Ya karena memang hanya ada di bumi. Makanya Allah berfirman alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya, bumi sebagai hamparan yang siap untuk ditempati oleh manusia. Was-samaa binaan, dan langit sebagai apa? Binaan. Binaan artinya itu apa? Langit-langit. Ya kayak payung, ya. Agar supaya apa? Agar tidak ada benda-benda yang jatuh yang membahayakan kita. Itu. Ya, langit di atas bumi tadi, ya. Ada atmosfer, ada segala macam lapisan yang membuat kita tidak terlalu panas kena matahari. Ya, ada sebuah lapisan namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu menyerap sinar matahari agar tidak terlalu panas sampai ke bumi. Akan tetapi hari ini lapisan ozon wis pada bolong. Mulane dunia ini semakin ada itu suwe-suwe yang terjadi ya seperti itulah ya. Itu wa anzala minas samai ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dari air dengan air tersebut bermacam-macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menjadikan selain Allah padanan-padanan, sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui. Kita sudah mengetahui Allah lah yang menciptakan itu semuanya, Allah yang memberi makan kita, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kok esinya jeni misalnya, itu siapa yang menyembuhkan pari, siapa yang membuat kita panen? Kenapa kita harus beribadah atau melakukan ritual-ritual yang tidak berfaedah? Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya, masih ada beberapa lembar terkait pokok yang pertama ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.